Oke, kita lanjut. Ini saya pakai Screencast-O-Matic. Jadi dia harus tak 15 menit karena gratis. Oke, budaya hal lain yang mempengaruhi manajemen SDM dalam menjaga kualitas mutu adalah budaya organisasi, budaya organisasional atau organizational culture. Jadi menurut Williams et al. Tahun 93, budaya mempengaruhi apa yang kelompok eksekutif hadiri, bagaimana ia menginterpretasikan informasi dan respons yang dibuatnya terhadap perubahan di lingkungan eksternal. Budaya adalah kontributor yang signifikan untuk analisis strategi dan pengembangan strategi. Jadi setiap organisasi pasti punya budaya yang berbeda-beda. Nah, kenapa ini hamil? Bukan hamil, konsif ini maksudnya. Konsif ini artinya mendapatkan. Ini bahasa Inggrisnya konsif. Jadi maksudnya di sini mendapatkan, untuk mendapatkan dan menerapkan strategi baru. Nah, jadi budaya berkualitas itu didefinisikan sebagai culture budaya yang memelihara hubungan sosial, kepercayaan tinggi, dan rasa hormat terhadap individu. Jadi seperti kita bahas tadi, bukannya kita menjaga dengan ketat pakai kayak polisi supaya kualitas itu dijaga, tapi kita membudayakan. Perusahaan harus berusaha bagaimana dia budayakan supaya kualitas itu dijaga begitu. Jadi hubungan antara rasa hormat terhadap individu, rasa kebersamaan dalam organisasi, dan keyakinan bahwa kalau kita berusaha meningkatkan kualitas itu adalah untuk kebaikan bersama. Jadi kita harus, ya susah ya kalau kita mau menuntut karyawan untuk menjaga kualitas. Ketika orang baru pertama kali disuruh wawancara, bisa nggak menjaga kualitas? Pasti dia mau menjaga kualitasnya karena baru. Tapi setelah setahun bekerja, 3 tahun bekerja, 5 tahun bekerja, ya pasti namanya manusia tidak bisa terus-menerus ingat kalau kita tidak ingatkan, kalau perusahaan tidak ingatkan. Sama nih kalian mungkin kalau belajar toh, kalau misalnya orang yang tidak punya motivasi, ya mungkin di awal-awalnya rajin, tapi kalau dia punya motivasi, saya harus rajin belajar supaya saya punya IP bagus, supaya saya harus bisa tetap organisasi, dan supaya saya bisa menaikkan levelku, skillku selama kuliah di Unhas. Kalau dia punya motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri, maka pasti dia akan berusaha untuk berkembang tanpa perlu orang tuanya marahi, orang tuanya dikte, orangnya suruh-suruh belajar begitu. Nah, begitu juga dalam perusahaan. Jadi bagaimana kita membangun budaya perusahaan supaya budayanya itu adalah perusahaan itu mau menjaga kualitas bersama-sama, dan bagaimana perusahaan harus berusaha untuk embed, untuk membentuk mindset karyawan bahwa ketika kita menjaga kualitas, maka itu adalah untuk kebaikan bersama. Seperti itu. Nah, bagaimana budaya itu bisa dikembangkan dan dikelola? Ya, jawabannya adalah melalui gaya manajemen yang terbuka, dengan kepemimpinan yang memberikan teladan, terus dia bisa ada disparity antara memberikan hadiah, di sini maksudnya memberikan reward dan memberikan hukuman. Gitu. Kayaknya ada yang minggu lalu bertanya tentang itu. Coba saya ingat-ingat dulu. Ada yang bertanya tentang hukuman waktu itu. Apa ya pertanyaannya? Tunggu ya, sambil saya... Oke, jadi waktu kita kuliah tanggal 3 April itu Niki bertanya, di bagian quality culture membahas tentang reward dan punishment. Nah, maksudnya reward dan punishment di sini adalah, jadi ada ya namanya perusahaan pasti ada SOP-nya. SOP-nya itu ditegakkan, dibentuk sesuai dengan kualitas yang dia mau jaga. Nah, jadi budayanya di sini adalah kita harus berusaha membuat karyawan, ya kita harus berusaha mereka bekerja sesuai dengan kualitas dan standar yang kita mau. Nah, tapi tentunya orang-orang yang lebih bagus, yang di atas rata-rata performanya bagus, kita kasih reward atau hadiah. Nah, kalau misalnya dia punya ini terlalu tidak bagus, ya tidak mungkin kita langsung kasih SP1 atau langsung pecat. Jadi pasti ada punishment-nya dulu begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dalam kita menjaga budaya organisasi, bagaimana caranya kita membuat karyawan bagaimana kita membuat organisasinya kita itu mempunyai budaya yang menjaga kualitasnya. Jadi kualitas itu bukan sekedar sesuatu yang kayak
pasang-pasang saja atau yang, tapi memang sesuatu yang menjadi yang membudaya. Jadi kita membudaya untuk menjaga kualitasnya kita begitu. Nah, misal bagaimana cara kita dapat itu? Ya kita dengan cara gaya manajemen yang terbuka, yang modern tadi, dengan kepemimpinan yang memberikan teladan. Ya bagaimana karyawannya mau kasih bagus kalau bosnya sendiri tidak menjaga kualitasnya. Kemudian harus ada seimbang antara memberikan reward dan memberikan juga punishment. Tidak bisa kalau orang tidak menjaga kualitasnya, ya kita harus tentunya memberikan hukuman. Tapi hukumannya pasti tidak mungkin langsung berat, ya pasti ada taraf-tarafnya begitu. Developing a quality culture, bagaimana caranya kita mengembangkan budaya kualitas. Kita harus fokus pada formal statements of organization philosophy. Jadi kita harus membuat dalam pernyataan filosofi organisasi, karakter, creed, material yang kita mau pakai itu apa, itu kita harus tulis begitu. Jadi ada formal statement, ada pernyataan tertulisnya, pernyataan formalnya. Dan hal ini yang kita pakai ketika kita melakukan rekrutmen, kita menyeleksi dan mensosialisasikan formal statement ini. Kemudian untuk develop a quality culture, kita harus fokus pada design of physical spaces, facades, and building. Jadi kita harus juga mendesain bagaimana space secara fisik, kemudian bangunannya, interiornya, bagaimana, karena budaya juga bisa dilihat dari gedungnya begitu. Bagaimana kalau contohnya untuk lebih mudah dipahami, misalnya nih Google Office di Jakarta. Nah, kita lihat kantor Google di Jakarta itu seperti ini. Jadi dia mau memberikan untuk menekankan bahwa ini kantornya, dia mau kesannya santai, kesannya itu orang bisa bekerja dengan nyaman. Jadi dia ada tempat ruang bermain, kemudian ada ruangan yang pakai sofa-sofa. Kemudian ini Google Jakarta ya, dia punya tempat meeting, tempat pengumumannya seperti ini. Jadi suasananya itu sangat rileks dan santai. Pasti ada sesuatu, ada budaya, ada nilai yang dia mau sampaikan dengan pemilihan interior seperti ini. Dia mungkin menyampaikan bahwa kita harus selalu asik, kita harus selalu nyaman, kita harus selalu rileks dalam bekerja. Walaupun kita rileks, bukan berarti kita santai-santai dan tidak perform, tidak menunjukkan kinerja yang baik, seperti itu. Jadi bagaimana suatu nilai yang dia mau, jadi bahkan ini di Jakarta ya, ini jadi bahkan ada prosotannya begitu. Tujuannya adalah dia mau kasih lihat bahwa bisa loh kita bekerja dengan sambil tetap merasa asik, merasa santai, merasa tenang. Tapi bukan berarti kita pekerjaan tidak selesai, bukan berarti pekerjaan tidak maksimal dikerjakan, seperti itu. Jadi walaupun suasananya sangat santai seperti ini, bukan berarti kita tidak menjaga kualitas begitu loh. Nah, ini suasana office Google. Jadi bagaimana itu desain interior suatu kantor itu juga bisa mempengaruhi budaya kualitas yang dia mau capai. Jadi jangan karena dia bilang, dia punya kantor kayak mall, jadi mungkin orang tiap hari santai-santai saja, tidak pernah bekerja, ya tidak. Dia pasti punya, justru bebannya lebih tinggi kalau menurut saya, karena kondisinya sangat santai, maka kita jadi harus lebih terpacu untuk menjaga kualitasnya kita. Jangan sampai ya karena banyak sofanya, jadi karyawannya kerjanya cuma nonton, karyawannya kerjanya cuma browsing, cuma streaming, ya tidak bisa. Justru dia harus lebih tertekan karena harus malah bagaimana, karena suasananya sangat seperti itu, malah dia harus bekerja dengan lebih baik lagi karena sudah dikasih suasana yang betul-betul sangat nyaman begitu. Sudah kayak kerja di hotel, jadi harusnya kayak lebih bagus begitu. Nah, kemudian dalam mengembangkan quality culture, perusahaan harus deliberate role modeling, teaching, and coaching by leaders. Jadi perusahaan harus memberikan, harus ada sistem role model. Jadi apa bahasanya role model? Role model itu panutan. Jadi bagaimana ada pemimpin yang menjadi panutan buat karyawannya, pemimpin yang bisa mengajarkan dan mengcoaching dan bisa dia mengkader pemimpin-pemimpin yang baru. Kemudian dalam mengembangkan budaya berkualitas, dia harus memberikan reward secara eksplisit. Jadi harus secara eksplisit dikasih tahu, kalau kamu menjaga kualitasmu, bekerja dengan baik, kamu dapat reward seperti ini. Kemudian kriteria promosi yang bagaimana begitu. Kemudian
ada stories, ada cerita-cerita, legend, mitis, parabel tentang bagaimana. Jadi ada cerita-cerita tentang, dia tuh sukses sekali loh, dia dulu karyawan di sini, terus sekarang dia sudah pindah ke pusat karena dia begini, begini, begini. Jadi ada cerita-cerita sukses bagaimana orang bisa berkembang. Jadi dengan melihat orang yang sudah berhasil mencapai posisi-posisi yang lebih bagus, maka itu akan menginspirasi orang-orang yang sedang bekerja supaya bisa juga mencapai hal yang sama bahkan lebih baik lagi. Hal yang lain dalam manajemen SDM untuk manajemen mutu adalah pelatihan dan edukasi. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pelatihan punya peran yang penting karena dalam pelatihan itu kita bisa mengkomunikasikan apa visi manajemen kualitasnya kita, pelatihan apa yang kita lakukan dalam manajemen kualitas, dan pelatihan keterampilan kerja. Contoh yang kulkas Coca-Cola tadi ya, jadi dilatih, semua karyawan Coca-Cola dilatih, cara membersihkan kulkas itu seperti ini, pengaturan kulkasnya yang mana, botol besar di bawah, botol kecil, kemudian harus soda di kiri, jus di kanan, jus dan teh di kanan, sebelah kiri, kalau kulkasnya 2 pintu, sebelah kiri soda semua. Itu sampai saya masih hafal sampai sekarang, karena ya mungkin pasti sudah ada perubahannya, tapi saking dilatih itu ke semua karyawan, padahal saya bukan orang yang mengurusi kulkas, saya dulu di marketing, tapi saya sampai 10 tahun kemudian saya masih ingat karena selalu dilatih, tiap bulan itu ada pelatihannya, dan ya itu menjadi tertanam untuk semua karyawannya. Program pelatihan itu digunakan perusahaan pemenang penghargaan, biasa digabungkan, jadi ada konsep kualitas di situ, teknik kualitas, dan kerja tim. Ini persis dengan contoh yang kulkas Coca-Cola yang saya cari tadi. Jadi konsep kualitas, mereka karyawan itu diajarkan bahwa kita harus menjaga kualitas kulkas karena sangat penting menjual produk-produk Coca-Cola dalam keadaan dingin. Tekniknya bagaimana ya? Tekniknya seperti yang saya cari, cara membersihkan kulkasnya, bagaimana raknya dikeluarkan, bagaimana dia disusun, tekniknya bagaimana. Kemudian hal ini tuh jadi kayak dibuat jadi kayak game. Jadi misalnya dalam 1 kali training begitu yang saya bilang tadi, keliling-keliling Makassar, itu biasanya 1 kali main itu satu tim itu ada satu kali main itu biasanya ada sampai 10 tim, satu tim biasanya 3-4 orang atau paling banyak 6 orang. Nah, jadi dan ini 6 orang ini yang tadi mulai dari bos sampai yang paling bawah, dari bawah sini saling bekerja sama. Jadi harus ada kerja sama tim. Itu contohnya untuk yang ini. Yang saya membayangkan kalau di perusahaan-perusahaan lain pasti ada juga metode-metode pelatihan yang lain yang tujuannya juga sama, untuk melatih dan mengedukasi bagaimana ini visi kualitas yang kita mau kejar. Bagaimana kualitas itu bisa kita kejar, alatnya, toolsnya apa. Tuh. Kemudian hal yang lain adalah seleksi. Ya tentunya ketika kita seleksi orang, perusahaan seleksi orang, dia mau merekrut staff yang memang berkualitas tinggi. Makanya orang punya komitmen, itu dilihat, itu diukur. Apakah ketika kita mencari ini karyawan barunya kita ini punya komitmen enggak? Dia punya hasrat enggak, kemauan yang tinggi enggak untuk menjaga kualitas, dia untuk mencapai kualitas yang perusahaan inginkan begitu. Jadi itu biasanya kompetensi yang dicari pada tahap seleksi meliputi kemampuan pelatihan, fleksibilitas, komitmen, dorongan, dan inisiatif. Jadi ketika kalian cari kerja suatu saat nanti, itu beberapa hal yang dilihat adalah kau punya komitmen atau tidak. Kemudian kau punya inisiatif atau tidak. Kau punya fleksibilitas atau tidak. Ada kalau misalnya kau terlalu kaku, mungkin orangnya tidak fleksibel, mungkin tidak cocok dengan budaya perusahaannya kita. Karena terutama kalau kau kerja di multinational company, perusahaan-perusahaan kayak Coca-Cola, Unilever, dan lain-lain, itu biasanya mereka menuntut fleksibilitas yang sangat tinggi. Jadi tidak boleh kayak PNS begitu yang tenggo, masuk jam 8, jam 4 pas pulang. Nah, mereka pasti menuntut ya karena mungkin dikasih gaji yang lebih besar, mungkin dikasih tunjangan yang lebih besar. Jadi mereka menuntut ya, kalau saya email kok jam 9, ya saya rasa aneh kalau kok tidak balas begitu. Ya tergantung sih, beda kantor, beda budaya ya. Tapi contoh kecil seperti itu. Apakah kau bisa fleksibel enggak dengan weekendmu? Kau bisa fleksibel enggak dengan jam kerjamu? Kau bisa fleksibel enggak kalau perusahaan suruh kau ikut lomba-lomba menyanyi atau mewakili perusahaan ikut ini, ikut itu. Jadi itu adalah salah satu hal yang biasanya dicari. Kemudian ya tentunya komitmen, berbesar keinginannya kita untuk ya memang komit mau
memusatkan diri dan hati untuk mengerjakan sesuatu.